kembali di Opsili, obrolan singkat bersama Lia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Nah, dia adalah seorang calon guru yang penuh semangat dan siap mengukir dunia pendidikan di Indonesia menjadi maju, jaya, dan kreatif. Siapakah dia? Kita sambut Kak Isnaini. Halo Kak Isnaini, selamat sore. Halo Kak, selamat sore juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di podcast saya hari ini ya. Ya Kak, terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast Kakak. Hari ini saya sangat bersemangat sekali hadir di podcast ini dan gak sabar nih untuk berbagi cerita. Wah, saya nggak salah dong undang kakak ke sini. Oke, sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih dalam lagi nih, coba ceritakan latar belakang pendidikan Kak Isnaini ini. Jadi latar belakang pendidikan saya itu mulai dari SMP, saya lulusan SMP N2 Brunei, kemudian saya lanjut ke SMA di SMA 2 Bangkalan, terus lulus tahun 2021 itu saya lanjut pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura dan mengambil program studi pendidikan IPA. Nah, sekarang ini saya masih semester 8. Wah, perjalanan yang cukup panjang sekali ya Kak. Iya, Begitulah. Oke, kita lanjut ya Kak. Kira-kira kenapa Kak Isnaini tertarik nih ke profesi guru? Saya ketertarikan saya tuh terhadap profesi guru tuh sebenarnya itu sudah kecil ya, karena pas zaman TK, dulu SD kalau ditanyakan cita-citanya apa, ya jawabannya guru gitu. Nah, saat SMA, mulai SMA itu ketertarikan saya sebagai guru itu semakin semakin membara ya. Jadi saya tertarik pada profesi ini karena ini kan sangat berperan dalam dunia pendidikan itu ya. Jadi saya percaya bahwa guru itu memiliki peran yang sangat penting ya, tentunya dalam membentuk generasi muda penerus bangsa. Nah, melihat seorang siswa itu, ketika kita melihat seorang siswa yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, terus yang awalnya mungkin kurang termotivasi menjadi motivasi yang memiliki motivasi yang lebih baik gitu. Dan itu tuh dengan seperti itu saya tuh memberikan kepuasan sendiri bagi saya untuk ingin berkontribusi dalam proses para anak-anak penerus bangsa ini dalam dunia pendidikan. Pandangan yang inspiratif sekali ya Kak. Kira-kira selama proses perjalanan kakak ini yang akan nantinya menjadi guru nih, mungkin ada tantangan yang sudah dilewati dan tantangan yang akan dihadapi nantinya. Untuk tantangan yang sudah saya lewati, ya kebetulan di semester 5 itu saya kan ikut program pemerintah kampus mengajar. Itu saya ada program mengajar selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian di semester 7 itu barusan itu saya juga sudah melakukan asistensi mengajar di sekolah menengah pertama. Itu juga sekitar 3 bulan. Nah, di situ saya menghadapi berbagai tantangan ya. Nah, khususnya itu karena saya harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan. Terus di balik itu kan
saya juga harus menguasai dulu apa itu teori-teori pembelajaran, terus bagaimana cara menyusun perangkat, itu sudah saya pelajari dari dosen-dosen saya selama menempuh mata kuliah. Kemudian saat di lapangan juga kita tuh menghadapi tantangan seperti beraneka ragam karakteristik peserta didik itu kan sangat beraneka ragam ya. Ada yang nakal, ada yang pintar, terus ada yang diem gitu-gitu. Kita harus Macam-macam ya, kita harus paham, terus harus apa peka gitu terhadap karakteristik peserta didik itu agar apa nanti saat proses pembelajaran itu lebih bermakna bagi peserta didik begitu. Dan berbagai tantangan ini mungkin apa sih yang harus disiapkan, hal-hal apa yang harus kakak untuk menghadapi tantangan ini, apa sih solusinya gitu? Solusinya ya seperti saya bilang tadi itu saya belajar ya, tentunya belajar dari selama kuliah itu mendapat ilmu dari dosen saya, gimana cara mengajar, gimana cara menghadapi siswa yang beraneka ragam. Terus saya juga belajar dari guru-guru gitu untuk mengatur kelas, mengkondisikan kelas seperti itu. Kemudian juga saya belajar dan mencari informasi terkait sumber belajar baik itu dari buku, jurnal ataupun dari platform online ya. Dan saya juga itu akhir-akhir ini juga sering mengikuti seminar-seminar pendidikan untuk menambah wawasan saya tentang pendidikan. Nah, saya itu juga saya melatih kemampuan komunikasi dan empati saya karena hal itu penting untuk nantinya kita memudahkan kita untuk berinteraksi langsung bersama siswa, bersama peserta didik. Makanya cukup bagus sekali ya kak. Kira-kira nih kualitas seperti apa yang harus dimiliki seorang guru di era sekarang ini? Menurut saya ya, kualitas guru yang harus dimiliki di era yang sekarang ini yang dimana serba canggih, terus teknologi yang semakin berkembang ya, itu guru tuh enggak sekarang saat ini tuh guru itu tidak hanya menguasai materi saja, tapi guru tuh harus kreatif, inovatif, kemudian adaptif dan memiliki kemampuan untuk membangun relasi yang baik, baik itu dengan antar guru, baik itu antar siswa maupun dengan orang tua siswa. Nah, selain itu guru juga perlu terus belajar dan belajar lagi, kemudian tentunya harus terbuka ya terhadap perubahan, terhadap perkembangan karena dunia pendidikan ini kan tentunya semakin lama kan semakin berkembang ya. Dan yang terpenting itu guru itu harus memiliki passion dan dedikasi yang tinggi terhadap profesinya. Gitu Kak Lia. Terus sekali jawabannya kak. Terakhir nih kak, mungkin harapan kakak untuk pendidikan di Indonesia ke depannya itu apa ya harapannya? Untuk harapan saya itu mungkin ini juga menjadi harapan bagi para guru di luar sana. Saya berharap pendidikan di Indonesia itu bisa semakin maju dan merata tentunya bagi setiap anak-anak di negara kita ini. Terus saya berharap setiap anak bangsa itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikannya dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Kemudian saya juga berharap profesi guru ini itu bisa dipandang lebih baik lagi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ya, lebih didukung lagi dan lebih dihargai. Kemudian
itu tuh perlu dukungan dari pemerintah, masyarakat itu perlu, karena guru ini kan merupakan garda terdepan bagi bangsa kita untuk menciptakan penerus generasi bangsa yang cerdas ya, gitu kali ya. Semoga harapannya dapat terwujud. Amin, amin. Mungkin mungkin perbincangan hari ini itu saja Kak Isnaini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda, perbincangan yang berbeda yang penuh dengan informasi dan pengetahuan yang sangat luas. Ya, Kak. Terima kasih untuk waktu dan semua informasi yang sudah Kak Isnaini berikan. Semoga dapat bermanfaat, terutama bagi seorang pendidik di sana. Baik teman-teman, kita akhiri podcast hari ini. Jangan lupa pantengin terus podcast Opsi, obrolan singkat bersama Lia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.